patut bersyukur kepada Tuhan pada saat ini atas perkenanannya kita kembali dipertemukan melalui renungan suara perempuan edisi Desember 2023. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terambil dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Persekutuan kaum wanita Gereja Kibait yang dikasihi Tuhan, tema umum kita dalam renungan suara perempuan yaitu spiritualitas wanita Kristen yang sejati. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah subtema yaitu wanita Kristen yang hebat. Wanita Kristen yang hebat. Wanita Kristen yang hebat bukan karena kecantikannya, bukan karena kekayaannya, atau bukan karena kepintarannya, dan bukan pula karena ada pria kaya yang di sampingnya. Tetapi wanita Kristen yang hebat, yang pertama adalah wanita yang berkenan di hati Allah. Bagaimana ciri wanita yang berkenan di hati Allah? Yang pertama, yaitu ia mampu mempercayai Tuhan yang adalah sumber kekuatan dalam hidupnya. Ia terus hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan dan tantangan yang dihadapi di dalam kehidupannya, dan memiliki ketulusan hati di hadapan Tuhan dalam melaksanakan berbagai tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Terus memiliki ketulusan hati dan mampu menyimpan segala sesuatu dalam hatinya serta merenungkannya. Maria berkenan di hati Allah. Di antara sekian wanita yang ada pada saat itu, ia adalah seorang yang berkenan di hati Allah. Mengapa? Karena ia memiliki karakter hidup yang telah diubahkan oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu terus dia hidupi di dalam kehidupannya, sehingga ia menjadi seorang yang terpilih untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Maria adalah wanita yang terus menginspirasi kita yang hidup di segala zaman, termasuk kita yang ada pada saat ini. Mengapa? Karena dia adalah wanita yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kiranya kita semua dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan akan terus menjadi wanita-wanita yang hebat,
Mengapa? Karena hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan pasti diberkati oleh Tuhan. Sebab itu wanita-wanita Kristen atau persekutuan kaum wanita gereja Kibaik dimanapun berada, marilah kita terus menjadi wanita yang hebat, yang hidup berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, ciri wanita yang hebat adalah wanita yang siap mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Maria adalah seorang perawan yang sedang bertunangan dengan Yusuf. Dikatakan bahwa ia akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki yang nantinya akan diberi nama Yesus. Tentu ini adalah suatu pergumulan yang berat. Ini adalah suatu pergumulan yang luar biasa bagi Maria. Mengapa? Karena dia adalah seorang perawan dan akan segera mengandung. Dan tentunya bagi masyarakat Yahudi bahwa seorang wanita atau seorang perempuan yang mengandung di luar nikah itu akan membawa aib bagi keluarga dan tentu nyawa taruhannya. Mengapa? Karena ia akan dilempari batu sampai mati. Tetapi kita melihat bahwa Maria bersedia mempertaruhkan hidupnya hanya untuk dipakai Allah, meskipun pergumulan tantangan dihadapi, meskipun nyawa taruhannya. Maria memilih untuk taat kepada panggilan Tuhan. Dalam ayat yang ke-38 dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria sadar bahwa hidupnya adalah milik Tuhan, dan karena itu dengan iman yang teguh ia percaya bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan dia. Ia percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Ia percaya sesuai dengan janji firman Tuhan, seperti dalam ayat yang ke-37, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Persekutuan kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyatakan kesediaan kita dalam setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk taat kepada kehendak dan rencana Tuhan. Jangan kita menunda waktu dengan berbagai alasan, tetapi nyatakanlah kesediaanmu untuk melayani Tuhan selagi masih ada waktu dan kesempatan. Karena itu, persembahkanlah waktu, tenaga, pikiran, talenta, dan berkat Tuhan yang telah dititipkan bagi kemuliaan Tuhan. Jadilah wanita-wanita Kristen yang hebat, yang mampu terus berdiri menyelesaikan masalahnya dengan terus mempercayai Tuhan dan terus berserah kepada Tuhan dalam segala perkara. Jadilah wanita yang berkenan di hati Allah, yang siap mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan, walaupun mungkin harus diperhadapkan dengan tantangan dalam kehidupan kita. Tetapi teruslah percaya bahwa Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Kita adalah milik Tuhan, dan Tuhan tidak akan mempermalukan setiap orang yang mau taat melakukan kehendaknya. Wanita Kristen yang hebat sejatinya adalah wanita yang mampu melukis kekuatan melalui proses kehidupan, sekalipun itu mungkin sulit. Ia terus bersabar saat tertekan dan bertahan atau tetap tersenyum saat menangis dan mempesona karena memaafkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.